Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sofi dan juga Bu Tantina, sebab masih mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami tentang dilutif sekuritas dan juga laba persaka. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teresia yang Saragi dengan MPM akhir 220. Saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Nama saya Rari Serarin dengan NPM akhir 133. Saya Ahmad Syaifuddin Zuri dengan NPM akhir 146. Jadi sesuai pada gambar ini, yang diinstruksikan yaitu menyiapkan entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2021 ketika rencana opsi saham diadopsi, kemudian pada tahun 2022 ketika opsi diberikan, kemudian pada tahun 2023 ketika opsi telah habis masa berlakunya, dan pada tahun 2024 ketika opsi dilaksanakan. Kemudian dari jawaban 16.2 ini akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal 16.2, di mana tahun 2021 tidak ada jurnal entry yang dimasukkan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2022 juga tidak ada entry jurnal yang dimasukkan. Kemudian baru pada tanggal 31 Desember ada compensation expense sebesar 88.000. Kemudian ada share premium dari share option sebesar 88.000 di kredit dengan keterangan yang ada di bawah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 ada compensation expense sebesar 80.000, kemudian ada share premium share option sebesar 80.000 di kredit. Keterangannya bisa dilihat di bawahnya. Kemudian ada pada tahun 2023 masih pada tanggal 31 Desember ada share premium share options sebesar 88.000, kemudian ada share premium expired share options sebesar 88.000 dengan keterangan yang ada di bawah. Kemudian pada tahun 2024 pada tanggal 31 Desember kita akan membeli, kemudian ada cash sebanyak 180.000 dengan total. Kemudian ada share premium share option sebesar 80.000, kemudian ada share capital ordinary sebanyak 100.000, kemudian ada share premium ordinary sebanyak 160.000 dari keterangan yang ada di bawah. Sebelum masuk ke pembahasan soal, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan untuk soal nomor P164. Amy Daikon, seorang controller di Fitzgerald Pharmaceutical Industries, sebuah perusahaan publik, saat ini sedang mempersiapkan perhitungan laba per saham dasar dan dilusian serta pengungkapan terkait untuk laporan keuangan Fitzgerald. Informasi keuangan terpilih untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2022 ditunjukkan di bawah ini. Di sini di bagian ekuitas terdapat share capital preference dengan kumulatif 6% dan nilai pari 50 euro, di mana 100.000 saham diotorisasi, 25.000 lembar saham diterbitkan dan beredar, yaitu sebesar 1.250.000 euro. Kemudian ada share capital ordinary dengan nilai pari 1 euro, di mana 10 juta saham diotorisasi dan 1 juta lembar saham diterbitkan dan juga beredar sebesar 1 juta euro. Lalu di sini juga ada share premium ordinary, di mana termasuk jumlah untuk opsi dan konversi, yaitu sebesar 4 juta euro. Lalu juga ada retained earnings atau laba ditahan sebesar 6 juta euro, sehingga total ekuitasnya yaitu sebesar 12.250.000 euro. Nah, kemudian di sini juga ada long term debt atau hutang jangka panjang. Di sini ada notes payable atau wesel bayar 10% sebesar 1 juta euro. Kemudian ada convertible bonds payable atau obligasi konversi yang dibayarkan yaitu sebesar 5 juta euro. Kemudian di sini juga ada 10% bonds payable atau obligasi 10% yang dibayarkan sebesar 6 juta euro. Sehingga total utang jangka panjangnya sendiri yaitu sebesar 12 juta euro. Nah, selain itu, berikut adalah transaksi yang juga terjadi di Fitzgerald. Yang pertama, pada 1 Juli 2021, opsi diberikan untuk membeli 200.000 saham dengan harga 15 euro per saham.
Meskipun tidak ada opsi yang dilaksanakan selama tahun fiskal 2022, harga rata-rata per saham biasa selama tahun fiskal 2022 adalah 20 euro per saham. Lalu yang kedua, setiap obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Obligasi konversi akan diubah menjadi saham biasa dengan rasio 50 lembar saham per 1000 euro obligasi. Konversi dapat dilakukan setelah 5 tahun dan obligasi diterbitkan pada tahun 2020. Bunga pada komponen kewajiban dari obligasi konversi yang harus dibayarkan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar 450.000 euro. Lalu yang ketiga, saham preferen diterbitkan pada tahun 2020. Lalu yang keempat, tidak ada dividen preferen yang tertunggak. Namun, dividen preferen tidak diumumkan pada tahun fiskal 2022. Lalu yang kelima, 1 juta saham biasa beredar untuk sepanjang tahun fiskal 2022. Kemudian yang terakhir, pendapatan bersih untuk tahun fiskal 2022 adalah 1.500.000 euro dan tarif pajak penghasilan rata-rata adalah 40%. Lalu di sini juga terdapat instruksi. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, hitunglah hal-hal berikut untuk Fitzgerald Pharmaceutical Industries. Yang A, Basic Earnings per Share atau laba per saham dasar. Lalu untuk yang B yaitu Diluted Earnings per Share atau laba per saham dilusian. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P164 bagian A. Nah, pada bagian A kita disuruh untuk menghitung laba per saham dasar. Untuk menghitung laba per saham dasar ini, kita menggunakan rumus pendapatan bersih dikurangi dividen saham preferen, lalu dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Pada soal telah tertera pendapatan bersih untuk tahun fiskal 2022 adalah 1.500.000 euro. Kemudian pada soal telah disebutkan untuk dividen saham preferen yang dibagikan yaitu sebanyak 6% dari saham preferen sebesar 1.250.000 euro. Nah, selanjutnya, rata-rata saham biasa yang beredar yaitu seperti yang tertera pada soal sebesar 1 juta lembar. Sehingga 1.500.000 euro dikurangi dengan 6% dikali 1.250.000 euro lalu dibagi dengan 1 juta lembar saham, maka hasilnya ketemu 1,43 euro per saham. Nah, jadi laba per saham dasar Fitzgerald untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2022 yaitu sebesar 1,43 euro per saham. Nah, selanjutnya saya akan membahas jawaban dari soal 16.4 bagian B. Di bagian B ini kita disuruh untuk menghitung laba per saham dilusian. Untuk menghitung laba per saham dilusian, ini kita menggunakan rumus pendapatan bersih dikurangi dividen saham, kemudian ditambahkan dengan bunga setelah pajak, lalu dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar, ditambah dengan saham biasa yang berpotensi dilutif. Nah, untuk pendapatan bersih tadi sudah diketahui, yaitu sebesar 1.500.000 euro. Lalu untuk dividen saham preferen tadi juga sudah dihitung di bagian A, yaitu dengan cara 6% dikalikan dengan 1.250.000 euro. Maka hasilnya ketemu 75.000 euro. Kemudian pada soal telah disebutkan bahwa bunga atas komponen kewajiban obligasi konversi yang dibayarkan untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 450.000 euro dengan tarif pajak penghasilan rata-rata adalah 40%. Nah, lalu untuk menghitung bunga setelah pajak yaitu dengan cara mengalihkan 450.000 euro dengan 1 dikurangi 0,40 atau 0,60. Nah, 0,40 ini diperoleh dari tarif pajak 40% tadi. Oke, selanjutnya untuk rata-rata saham biasa yang beredar telah diketahui sebesar 1 juta lembar. Kemudian, untuk saham biasa yang berpotensi dilutif ini ada 250.000 lembar dan 50.000 lembar. Nah, untuk yang 250.000 lembar saham ini diperoleh dengan cara sebagai berikut. Jadi, pada soal telah disebutkan bahwa setiap obligasi diterbitkan pada nilai nominal yaitu sebesar 5 juta euro. Obligasi konversi akan diubah menjadi saham biasa dengan rasio 50 lembar saham per 1000 euro obligasi.
Saham yang diasumsikan diterbitkan jika dikonversi itu dapat dihitung dengan cara 5 juta euro dibagi dengan 1000 euro per obligasi dikali 50 lembar, maka hasilnya ketemu 250.000 lembar saham. Nah, selanjutnya untuk yang 50.000 lembar saham tadi, itu diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, pada soal telah disebutkan bahwa pada 1 Juli 2021, opsi diberikan untuk membeli 200.000 saham dengan harga 15 euro per saham. Meskipun tidak ada opsi yang dieksekusi selama tahun fiskal 2022, harga rata-rata saham biasa selama tahun fiskal 2022 adalah 20 euro per saham. Nah, kemudian di sini kita menggunakan metode saham treasury untuk menentukan saham tambahan yang beredar. Kalau diasumsikan perusahaan menggunakan hak opsinya, maka perusahaan akan mendapatkan uang sebesar 3 juta euro. Nah, nilai ini tuh diperoleh dengan mengalihkan 200.000 saham tadi dengan harga per sahamnya yaitu 15 euro per saham. Nah, selanjutnya tadi sudah diketahui untuk saham yang diterbitkan atas pelaksanaan opsi yaitu sebanyak 200.000 saham. Nah, lalu uang sebesar 3 juta euro tadi diasumsikan digunakan untuk membeli saham perusahaan itu sendiri untuk digunakan sebagai saham treasury. Nah, maka jumlah lembar saham yang dapat dibeli itu dapat dihitung dengan uang 3 juta euro tadi dibagi dengan harga rata-rata per saham biasa selama tahun fiskal 2022 yaitu 20 euro. Jadi, lembar saham yang dapat dibeli yaitu sebesar 150.000 saham. Nah, jadi jumlah saham tambahan yang beredar dapat dihitung dengan mengurangi 200.000 lembar saham dikurangi dengan 150.000 lembar saham, maka jumlah saham tambahan yang beredar yaitu sebesar 50.000 saham. Lalu kita kembali lagi ke perhitungan laba per saham di Lusian. Nah, jadi 1.500.000 euro tadi dikurangi dengan 75.000 euro, lalu ditambahkan dengan 450.000 euro dikali dengan 1 kurangi 0,40 atau 0,60, maka hasilnya ketemu 1.695.000 euro. Kemudian jumlah tersebut dibagi dengan 1 juta saham ditambah 250.000 saham, lalu ditambah 50.000 saham atau sebesar 1.300.000 saham. Nah, jadi laba per saham di Lucian Fitzgerald untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2022 yaitu sebesar 1,30 euro per saham. P16.6, di mana Charles Austin dari kantor Controller Thomson Corporation menentukan pendapatan saham dasar dan dilusi untuk tahun yang berakhir yaitu 31 Desember 2023. Merupakan informasi yang pertama yaitu perusahaan berwenang menerbitkan 8 juta saham biasa dengan nominal $10 per tanggal 31 Desember 2022, lalu 2 juta saham telah diterbitkan dan beredar. Lalu yang kedua, harga pasar per saham dari saham biasa dan tanggal-tanggal tertentu sebagai berikut. Pada 1 Juli 2022 sebanyak $20 dan selebihnya ada tertera pada di soal, dapat dilihat hingga sampai 31 Desember 2023 yaitu $10. Lalu yang ketiga, sebanyak 700 saham dari 1.200.000 saham yang diizinkan dari saham preferensi konversi telah diterbitkan pada 1 Juli 2022. Setiap saham memiliki nominal yaitu $25 dan dividen kumulatif untuk preferensinya yaitu $3 per saham. Saham-saham ini dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio 1 saham preferensi, konversi untuk 1 tahun saham biasa. Rasio konversi akan disesuaikan secara otomatis untuk pemisahan saham dan dividen saham. Dividen dibayarkan setiap kuartal pada 30 September, 31 Desember, 31 Maret, dan 30 Juni. Lalu selanjutnya Thomson Corporation dikenakan pajak penghasilan yaitu 40% dan pendapatan bersih atau net income-nya yaitu sebesar $11.550. Lalu ada aktivitas spesifik pada tahun 2023 yaitu pada tanggal 1 Juli, dividen saham biasa sebesar 5% diterbitkan atau dikeluarkan. Dividen ini diumumkan pada 1 Desember 2022 kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 29 Desember 2022. Lalu 1 April sebanyak 400 saham preferensi konversi $3 dikonversi menjadi saham biasa. Perusahaan menerbitkan saham biasa baru dan menyingkirkan saham preferensi. Ini adalah satu-satunya konversi saham preferensi selama tahun 2023. Lalu tanggal 1 Juli pemisahan saham biasa 2 untuk 1 menjadi efektif pada tanggal ini.
Lalu disetujui pemisahan ini tanggal 1 Juni, lalu 1 Agustus sebanyak 300 saham biasa diterbitkan untuk gedung pabrik, lalu pada tanggal 1 November sebanyak 24.000 saham biasa dibeli di pasar terbuka dengan harga $9 per sahamnya, dan dipegang sebagai saham treasury dan masih berada di treasury per tanggal 31 Desember 2023. Lalu dividen kas saham biasa, pemegang saham biasa diumumkan dengan dibayarkan sebagai berikut: 15 April yaitu 30 sen dolar per saham, lalu untuk 15 Oktober itu 20 sen dolar per saham. Lalu untuk dividen kas saham preferensi, dividen kas kepada pemegang saham preferensi diumumkan dan dibayarkan sesuai jadwal. Lalu ada 3 pertanyaan pada soal ini, di mana yang pertama akan menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung pendapatan per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada 31 atau rata-rata saham yang beredar. Lalu menentukan saham yang digunakan untuk pendapatan per saham dilusi, dan yang terakhir akan menghitung pembilang dari perhitungan pendapatan per saham untuk tahun 2023. Selanjutnya saya akan membahas tentang jawaban dari problem 16.6a, di mana soalnya itu kita disuruh untuk menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi kita mengklasifikasikan atau menentukan jumlah saham setiap tanggalnya, yaitu pada tanggal 1 Januari total sahamnya sebesar 2.100.000. Jadi 2.100.000 itu didapat dari 2 juta. Di dalam soal itu dikali dengan 5%, dikali dengan harga per sahamnya sebesar $21. Lalu pada tanggal 1 April terdapat konversi saham preference sebesar 420.000. Jadi total sementaranya adalah 2.520.000. Lalu pada tanggal 1 Juli ada share split sebesar atau dengan rasio 2:1, jadi 2.520 ditambahkan dengan 2.520 menjadi 5.040.000. Lalu pada 1 Agustus perusahaan menerbitkan saham sebanyak 300 lembar untuk memperoleh bangunan pabrik. Jadi 5.040.000 ditambah 300.000 menjadi 5.340.000 hasil untuk sementara. Dan pada 1 November perusahaan sebanyak 24.000 saham treasury dibeli. Jadi hasilnya yaitu 5.340.000 dikurangi dengan 24.000, dan hasil akhirnya pada 1 Desember adalah 5.316.000. Dan lalu kita berpindah, jadi tadi dari hasil share outstandingnya kita kalikan dengan restatement, lalu dikalikan dengan fraksi setiap of year atau fraction of year. Jadi Januari sampai April share outstandingnya adalah sebesar 2.100.000 dikali dengan restatement sebesar 2 dikali dengan fraction of year 3/12. 3/12 itu dari Januari, Februari, Maret. Jadi totalnya adalah 2.100.000 dikali 2 dikali 3/12 sama dengan 7.050.000. Lalu April sampai Juli share outstandingnya adalah kan tadi 2.520. Lalu restatementnya sebesar 2 dan fraction of year-nya sama, yaitu sebesar 3/12. Didapat dari April, Mei, Juni. Jadi hasilnya itu 2.520 dikalikan dengan 2 dikali dengan 3/12 sama dengan 1.260. Lalu Juli sampai Agustus share outstandingnya kan sebesar 5.040 tuh. Kan restatementnya nggak ada, jadi langsung dikalikan dengan fraction of year sebesar 1/12. Jadi kan Juli doang gitu, jadi 5.040 dikalikan 1/12 menjadi 420. Dan selanjutnya Agustus sampai November share outstandingnya sebesar 5.340 dikalikan langsung dengan fraction of year-nya. Sebesar fraction of year-nya itu 3/12. Jadi Agustus, September, Oktober. Jadi 5.340.000 dikalikan dengan 3/12 sama dengan 1.335.000. Lalu pada bulan November sampai Desember share outstandingnya kan 5.316.000 dikalikan dengan fraksinya sebesar 2/12.
Jadi hasilnya adalah 886.000. Jadi total jumlah saham yang bisa digunakan untuk menghitung laba per saham itu sebesar 4.950.000. Maaf, yaitu sebesar 4.951.000 lembar saham. Setelah membahas problem 16.6 bagian A, selanjutnya saya akan membahas bagian B, yaitu soalnya menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham Delusian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Jadi, kita kan sudah tahu laba jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasarnya itu sebesar 4.951.000. Lalu selanjutnya kita tambahkan dengan convertible preference share yang masih ada atau still outstanding sebesar 630.000, di mana hal ini didapat dari 300.000 dikali 2 dikali 1,05. Lalu ditambah lagi dengan convertible preference share converted atau yang sudah dikonversi sebesar 210. Ini didapat dari 400 dikali 2 dikali 1,05 dikali 3/12. Lalu total dari jumlah saham untuk menghitung laba per saham Delusian-nya itu sebesar 5.791.000. Ini saya akan menjelaskan tentang P16.6 yang C, di mana soalnya adalah kita disuruh untuk menghitung pembilang dalam perhitungan pendapatan per saham atau EPS, earning per share, oleh Austin Company pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi karena di sini hanya mencari pembilangnya saja, kita sudah mengetahui ya bahwa earning per share itu didapatkan dari pendapatan bersih atau net income dikurang dengan dividen preference dan dibagi dengan rata-rata saham yang beredar. Nah, karena di soal meminta pembilangnya saja, maka kita tinggal mengurangi dari pendapatan bersih dikurang dengan dividen preference yang mereka miliki, yaitu dimana pendapatan bersihnya diketahui bahwa 11.550.000 dan dividen preference-nya yaitu 700 saham preference kita kali dengan $3 atau harga par dividen preference-nya yaitu 2.100.000 menjadi 9.450.000 untuk pembilang dari basic earning per share. Jadi jika kita ingin mencari earning per share, tinggal kita bagi dengan rata-rata saham yang beredar yang tadi telah kita cari sebelumnya.